Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurjahra dengan NPM 202301014 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh mengenai perilaku yang bermoral dan yang tidak bermoral. Untuk contoh sendiri, saya mengambil tema mengenai seorang penjual jeruk keliling yang dapat membangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Itu merupakan contoh yang bermoral. Sedangkan untuk contoh yang tidak bermoral, saya mengambil tema mengenai seekor anak kucing yang diinjak-injak oleh wanita. Berita ini saya dapatkan dari halaman situs web Detikom dan Rekinews yang sempat viral di media sosial. Untuk berita selanjutnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Untuk contoh yang pertama, mengenai seorang penjual jeruk keliling yang dapat membangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Yang dilansir dari situs web Detikom menyatakan, meski dalam keterbatasan, penjual jeruk keliling asal India ini mampu membangun sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, agar semua anak bisa mengenyam pendidikan. Seorang penjual jeruk keliling ini dari Karnataka, yaitu India, baru saja mendapatkan penghargaan Padma Shri, yaitu penghargaan untuk warga sipil tertinggi, sebagai bentuk penghargaan untuk orang-orang yang berjasa dalam berbagai bidang untuk negara India. Dilansir dari Storypic pada tanggal 30 Januari 2020, penjual jeruk bernama Harekala Hazabani ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersekolah. Namun, kekurangannya ini ia ubah menjadi motivasi untuk membangun sekolah gratis di kampungnya. Tujuannya agar generasi selanjutnya tak bernasib sama dengan dirinya. Ia berkata bahwa pertama kalinya dia merasa pentingnya akan pendidikan, yaitu ketika seorang turis asing ingin membeli buah jeruk dagangannya, dan dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Dari situ dia tersadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Maka ide pun muncul dari hal tersebut, yaitu untuk membuat sekolah dasar sehingga anak-anak di desanya tak bernasib sama sepertinya. Setiap harinya, ia mampu mengumpulkan uang sebanyak Rp28.687 atau sekitar 29.000 dari berjualan jeruk keliling. Meski uang yang didapatkannya sangat kecil dan tidak seberapa, tapi berkat kegigihannya menabung dan menyisihkan semua pendapatannya, di tahun 2000 lalu, ia berhasil mendirikan sekolah sederhana di kampungnya. Dari sini, saya yakin akan kata-kata yang tidak ada kata yang tidak mungkin sebelum kamu mencoba. Banyaknya anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar membuatnya semakin semangat menjalankan aksi mulianya ini. Ia mulai mengambil pinjaman di bank dan menguras habis tabungannya untuk membeli tanah untuk sekolahnya, tanpa bantuan dari warga ataupun pemerintah sama sekali. Awalnya hanya ada 28 siswa yang masuk ke dalam sekolah muslim madrasah miliknya. Namun, beberapa tahun kemudian banyak dermawan yang menyumbangkan dana hingga membantu membangun sekolah, hingga akhirnya Harekala mampu membuka sekolah menengah pertama atau SMP. Karena tidak ada bantuan, Harekala lah yang melakukan semuanya, mulai dari menyapu, mengepel, memasak air, hingga memperbaiki bangunan sekolahnya. Semua kerja keras ini terbayar dengan datangnya penghargaan tertinggi Padma Shri dari pemerintah India, karena Harekala berjasa dalam bidang pendidikan. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat kebaikan. Setelah mendapatkan penghargaan ini, Harekala berencana untuk menabung agar bisa mendirikan universitas di kampungnya dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk merealisasikan mimpinya ini. Semoga cita-cita ini atau impian ini dapat terkabul. Pada foto ini, beliau sangat tidak merasa putus asa, rasa kecapean, ataupun kepanasan. Untuk itu saya terngiang-ngiang mengenai
Kata-kata keberhasilan terjadi jika ada niat, usaha, dan doa. Pada satu kesempatan baik pasti akan tercapai. Dan saya mempunyai satu kata-kata lagi, yaitu jadilah orang kecil yang berpikir besar, tapi jangan jadi orang besar yang berpikir kecil ataupun sempit. Andri Bonsal. Untuk berita yang kedua, yaitu mengenai anak kucing yang diinjak-injak oleh wanita. Netizen pun berujar, manusia laknat kau. Berita ini dilansir dari Rek News mengatakan bahwa sebuah aksi biadab yang dilakukan beberapa wanita menyiksa seekor anak kucing viral di media sosial. Dengan teganya, tubuh kucing mungil itu diinjak secara brutal. Video aksi penyiksaan ini diunggah oleh netizen asal Malaysia melalui akun Facebooknya yang bernama Apeng pada Kamis 7 Mei 2020. Video itu diunggah dengan keterangan, "Ya Allah," dan disertai emoji marah. Ada dua postingan yang diunggahnya. Pertama, mengenai video penyiksaan tersebut dan foto-foto aksi tersebut. Dalam video yang diunggah, terlihat seekor anak kucing yang sedang disiksa oleh seorang perempuan. Badannya diinjak-injak tanpa belas kasihan. Anak kucing lucu itu terdengar mengerang kesakitan, bahkan seperti patah tulang kaki mungilnya, tak mampu mengangkat tubuhnya sendiri. Aksi beberapa perempuan itu mendapat kecaman dari netizen. Geram dan amarah, itulah perasaan yang banyak diungkapkan oleh netizen. Saya sebagai pecinta hewan tersebut merasa geram dan marah juga. Pada kotak bermerah ini terdapat lontaran-lontaran atau komentar terhadap dirinya. Kita bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri dalam PPT saya ini, bahwa dalam komentar tersebut, komentar-komentar yang menurut saya pantas untuk dirinya, karena yang dilakukan dirinya itu tidak bermoral, yang tidak masuk akal. Belum ada informasi terkait di mana aksi kekerasan tersebut dilakukan. Namun, karena video ini diunggah oleh netizen Malaysia, diduga aksi ini dilakukan oleh warga di negeri jiran tersebut. Dari sini, saya yakin akan adanya bumerang terhadap dirinya sendiri, karena bumerang akan kembali ke orang yang melempar. Semoga orang tersebut dapat diberi pelajaran dan kita semua dapat mengambil hikmah dari berita ini, yang mana seharusnya kita sebagai manusia memiliki rasa pri kemanusiaan, baik itu terhadap sesama manusia, terhadap hewan, tumbuhan, ataupun lingkungan sekitar. Untuk itu, saya mempunyai tips mengatasi kerusakan moral khususnya untuk para remaja. 1. Meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. 2. Mampu mengontrol dan membawa diri dalam semua situasi. 3. Mencari kawan yang baik dan dapat memotivasi untuk dapat mengembangkan potensi diri. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, baik kepada manusia, tumbuhan, hewan, lingkungan, dan lain-lain. Mengembangkan kemampuan diri dan tidak larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas. Dari kedua berita tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan, tidak peduli seberapa tidak signifikannya, pada akhirnya akan kembali kepada pelaku dengan dampak yang sama, baik akan dikembalikan dengan baik dan jahat dikembalikan dengan kejahatan. Nishan Panwar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.